Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini banyak wajah baru nih ya di keluarga besar informatika Unsia nih. Oke, sebelum mulai, perkenalkan saya Riyad Sahara. Nah, di sini saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah dasar pemrograman atau kalau di luar lebih dikenal dengan logika pemrograman ya atau logika informatika. Nah, nanti selama kurang lebih 1 semester, teman-teman semua akan saya bersamai untuk proses belajar mengajar di mata kuliah ini. Nah, 1 semester ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kalinya ini adalah materi atau perkuliahan, dan nanti 2 kalinya adalah ujian. Jadi ada 2 ujian, ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Oke, ini kita mulai di 15 Oktober dan akan selesai targetnya ya. Jadi kalau target selesainya itu kalau saya lihat di jadwal, oh sebentar. Target selesainya di jadwal perkuliahan ini 28 Januari. Perkuliahan terakhir atau UAS. Jadi sekitar akhir Januari atau awal-awal Februari. Nah, itu perkuliahan 1 semester akan selesai. Nah, jadi 1 semester ini memang efektifnya enggak 6 bulan ya, jadi kurang lebih 4 bulanan aja. Oke, tadi sudah perkenalkan, rekan-rekan bisa panggil saya Riat aja, boleh. Terus untuk nomor handphone nanti akan saya share sebentar. Jadi kalau nanti ada WhatsApp grup atau mau dibuatkan WhatsApp grup, atau kalau sudah ya boleh minta tolong di-invite saja saya ke grup kelasnya, dipersilahkan ya. Oke, saya sendiri ini salah satu dosen tetap di Prodi Informatika Unsi ya, dan mulai bergabung dari tahun 2020. Sebelumnya sih ya, dari sebelum Unsia berdiri, tapi aktif mulai 2020. Kalau pengalaman mengajar dari 2012, ya, sebelumnya saya di Mercu Buana, lalu 2019 bergabung dengan YMIK, yayasan yang membawahi atau menaungi Unsia dan UNAS, ditempatkan di UNAS kurang lebih 1,5 tahun, lalu dipindahkan karena Unsia sudah berdiri, jadi saya dipindahkan ke Unsia. Awal mula di Unsia menjadi Kaprodi sampai dengan 2023, sekarang dosen tetap saja. Karena juga sekarang sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Komputer di Institut Pertanian Bogor atau di IPB. Oke, perkenalannya gitu aja lah ya. Nanti kita bisa kenalan dengan rekan-rekan yang lain juga lewat grup atau lewat diskusi dipersilahkan lewat LMS. LMS ini selain untuk belajar mengajar kita juga bisa berdiskusi di situ ya. Jadi teman-teman bisa bertanya atau posting sesuatu di LMS itu sangat dipersilahkan. Boleh-boleh saja. Oke, waktu pensamaku yang lalu di hari Sabtu ya atau hari Minggu yang lalu ya. Itu mohon maaf saya agak nonaktif, pasif karena memang sedang ada perkuliahan juga. Jadi saya tidak tampil, yang tampil mungkin teman-teman ketemu sama Pak Sahid ya sebagai Kaprodi. Dan di pensamaku sudah diperjelaskan aturan main atau aturan perkuliahannya mudah-mudahan sudah dipahami ya. Nah, ngomong-ngomong aturan perkuliahan atau cara perkuliahannya untuk rekan-rekan yang semester 1 ya, yang baru join, nah itu sudah aman ya, sudah dipahami ya. Karena di sini juga ada rekan-rekan yang statusnya semester 2. Jadi karena di Unsia ini periode pendaftarannya atau periode penerimaan mahasiswanya itu 2 kali setahun ya. Jadi ada diganjil dan genap atau ada semester 1 dan semester 2. Nah, tapi kalau untuk alur semester itu tetap ganjil genap. Jadi jangan bingung kalau misalkan teman-teman di kelasnya ada yang satu semesternya kok beda gitu ya. Ada yang semester 1, ada yang semester 2 gitu ya. Kalau yang ulang ya ya begitu kalau yang ulang ya. Dia ngambil lagi kelasnya karena memang mengulang nilainya kurang memuaskan atau nilai tidak mencapai standar minimal kelulusan jadi mengulang. Tapi kalau yang semester 2 itu biasanya karena teman-teman kita ini masuknya di periode genap waktu tahun akademik sebelumnya. Nah, pas di semester ganjil ini statusnya semesternya semester 2. Kalau untuk mata kuliahnya yang semester ganjil masuknya ya, artinya semester ganjil itu kalau teman-teman masuknya itu di September Oktober itu semester ganjil tuh periode masuknya.
Nah, yang masuknya di bulan-bulan Februari, Maret, April itu periode genap. Karena status semester kita atau mulai semester juga sama seperti itu. Semester ganjil dimulai biasanya September, Oktober. Genap itu dimulai biasanya antara Maret sampai dengan April. Oke, terus untuk penjelasan lain-lainnya juga sudah pernah dijelaskan di pen sama aku, tapi di sini saya sekedar mengingatkan aja biar nggak lupa ya. Sebelum masuk perkuliahan, kita cek-cek dulu nih aturan mainnya seperti apa sih kalau di Unsia ini untuk proses perkuliahannya. Nah, ini kita model kuliahnya adalah full online learning. Nah, full online learning ini tantangannya luar biasa nih ya. Jadi banyak sekali tantangan yang akan dihadapi sama rekan-rekan semuanya, termasuk juga oleh dosen pengajar dalam proses perkuliahannya. Yang pertama tentunya karena kita tidak melakukan proses secara offline, yang interaksinya tidak bisa begitu intens, tidak bisa interaksi secara langsung, tapi hanya lewat virtual seperti ini, yang dimana kalau untuk proses belajar mengajarnya, sentralnya itu ada di LMS ya, ada di web kuliah.uncia.ac.id. Di sini adalah tempat kita melakukan proses pembelajaran, belajar dan mengajar. Nah, ini contohnya untuk kelas dasar pemrograman ya, kelas mata kuliah dasar pemrograman. Saya buka satu yang contoh di dasar pemrograman kode kelas IF101. Nah, kalau rekan-rekan begitu buka eh, kelas kuliah di LMS, mungkin tampilan seperti ini ya. Saya juga lupa nih, kalau pertama buka ini masuknya ke sesi pembelajaran atau diskusi. Sebenarnya sama aja ya, tinggal dilihat aja. Nah, kalau teman-teman yang langsung tampil bagian sesi pembelajaran di LMS-nya, nah, rekan-rekan semua ini nanti bisa lihat ada RPS dan ada filenya. Biasanya mayoritas kelas nih RPS-nya udah ada semua ya kalau diupload oleh dosen koordinatornya. Jadi kalau jenis dosen atau kategori dosennya di Unsia sendiri ada yang dosen koordinator. Nah, itu koordinator mata kuliahnya. Dia yang nanti akan bertanggung jawab menyediakan bahan ajar ya. Terus juga nanti akan mengkoordinir dosen-dosen di mata kuliah tersebut untuk jenis-jenis tugasnya, termasuk sampai dengan ujian dan kendali pelaksanaannya seperti apa. Terus ada bagian pustaka juga yang dipakai sebagai yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan bahan ajar. Virtual lab jika ada nanti akan disematkan di sini linknya. Nah, terus kalau scroll lagi ke bawah, ya ada yang memang sudah memasukkan seluruh materi yang nanti akan disampaikan dalam satu semester, ada juga yang belum ya, karena masih on progress. Ini minggu-minggu pertama yang agak mepet sebenarnya dengan cut off penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaan sama aku. Jadi mungkin ada beberapa dosen yang belum nge-arrange kelasnya dengan lengkap ya, jadi ditunggu saja. Contoh misalkan kalau sudah seperti ini ya teman-teman bisa melihat nih apa saja yang akan dipelajari selama 16 sesi. Contoh di kelas saya ya, di kelas dasar pemrograman, di sini yang lagi saya buka adalah kelas dasar pemrograman kode kelas F101. Kalau teman-teman lihat informasi kelas, ada nama kelas, kode kelas, kategori kelas, tipe kelasnya, sama deskripsi mata kuliahnya. Di bagian diskusi ya ini seperti apa ya, LMS ini memang orientednya seperti medsos oriented ya. Jadi yang recently atau yang terupdate itu nanti akan ada bagian paling atas. Nah, ini nanti akan tampil semua. Ini karena baru satu pertemuan aja ya tampil seperti ini. Nah, kalau mau lihat lebih detail apa yang ditampilkan di dalam bagian diskusi, teman-teman ke sesi pembelajaran. Contoh di sesi pembelajaran satu, yang dimana di sini topik materi yang akan dibahas adalah konsep logika pemrograman. Ada bahan ajar yang sudah dibagikan, ya. Rekan-rekan nanti bisa klik dan nanti akan masuk ke detail di dalamnya. Nah, jadi ini seluruh bahan ajar yang rekan-rekan semua atau teman-teman semua ini wajib untuk akses. Kalau ada modulnya, ya silahkan di-download modulnya, gitu ya. Jangan hanya di-view saja. Terus kalau ada video pembelajarannya, baik yang diproduksi secara internal ataupun kita ambil dari open source eksternal, itu juga ya disimak saja lah ya. Jika ada kuis, dikerjakan kuisnya, jangan sampai lewat. Jika ada forum yang forumnya dibuat khusus sesi seperti ini, silahkan dijawab, jangan sampai tidak. Nah, ngomongin forum, forum ini ada dua jenis ya. Ada yang forumnya dibuat seperti ini terpisah, ada sesi khususnya. Ada yang di bahan ajarnya. Jadi ada modulnya, terus misalkan nanti di deskripsi sini ada pertanyaan forumnya. Nah, kalau saya contohnya deskripsi adalah untuk sekedar deskripsi singkat dari topik yang dibahas. Nah, tapi ada juga yang di sini isinya adalah pertanyaan forum ya. Nanti dicek-cek aja, jangan sampai terlewat.
Nah, kalau saya biasanya forum seperti ini, saya pisahkan. Jadi ada judul forumnya dan ada pertanyaan forumnya atau pertanyaan diskusi yang biasanya saya tuliskan di bagian deskripsi forum tersebut. Nah, ini teman-teman wajib nih di respons. Nah, bisa responnya bisa menjawab pertanyaan forumnya atau pertanyaan diskusinya atau jika ada rekannya yang bertanya, ya setelah menjawab terus dia bertanya, nah rekan-rekan bisa bantu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekannya. Jadi memang forum itu untuk keaktifan berdiskusi di dalam sebuah kelas yang khususnya misalkan per topik perkuliahan. Nah, jadi kewajiban rekan-rekan semua untuk di perkuliahan itu ada dua ya sebenarnya. Model perkuliahan kita kita bicara model perkuliahan. Jadi untuk model perkuliahannya kan ada yang sinkron dan ada yang asinkron. Nah, yang sinkron ini adalah seperti ini contohnya. Ada video conference atau sesi sinkron. Biasanya dengan Zoom, tapi ada juga beberapa yang menggunakan Jimit. Nah, itu nanti tinggal diikuti saja sesuai dengan tools apa yang digunakan. Yang pasti kita menggunakan tools video conference seperti ini, baik itu Zoom, Jimit, atau ada satu lagi Teams yang biasa dipakai ya. Nah, untuk sesi sinkron itu memang tidak diwajibkan ya. Jadi itu adalah alternatif atau suplemen ya opsional tambahan saja bagi proses belajar mengajarnya. Jadi nggak harus wajib diikuti, tapi yang memang ingin berinteraksi langsung dengan pengajarnya, yaitu bagus diikuti ya. Atau ingin bertanya secara langsung mengenai materinya dengan dosen pengajarnya, ya silakan diikuti. Atau yang pengen dapat penjelasan lebih lanjut, silakan diikuti. Terus gimana kalau misalkan nggak bisa mengikuti? Nah, setelah sesi sinkron ini kan di-record ya. Sesi sinkron ini pasti akan direcord oleh dosen pengajarnya. Ya nanti setelah recordingnya sudah tergenerate, nah itu biasa nanti akan diupload dengan paling lama biasanya durasinya ya untuk proses kita uploadnya H+7 setelah pelaksanaannya. Jadi teman-teman nanti yang tidak bisa menyimak sesi sinkron atau tidak bisa mengikuti sesi sinkron bisa menyimak file recordingnya. Nah, kalau kewajiban utamanya adalah yang di model asinkron. Model asinkron itu yang mana aja? Nah, model asinkron itu ada tiga sebenarnya tiga utama ya kegiatan utamanya. View dan download modul ya. Jadi modulnya di view terus di download juga. Misal seperti ini ya. Ada beberapa jenis modulnya. Ada modul tertulisnya yang bentuknya PDF dari Word, terus juga ada yang PowerPoint di PDF kan. Nah, itu silakan diakses atau di download juga boleh, silakan. Terus kalau ada videonya, nah, ini juga disimak. Nah, ini kebetulan sebenarnya untuk mata kuliah ini koordinator adalah saya dan sudah tapping atau syuting untuk satu semester. Jadi untuk 14 materi sudah saya tapping atau sudah saya lakukan proses pembuatan video bahan ajarnya. Namun memang di bagian tim multimedianya karena numpuk banyak sekali seluruh dosen tapping dan belum tergenerate, jadi untuk sementara saya ambilkan dari open source ya. Teman-teman jadi bebas. Kita memang model belajar adalah student centered learning. Nah, student centered learning dengan model pembelajaran di konsep OBE ini mahasiswa itu memang dituntut untuk lebih aktif belajar dengan model discovery learning, explore learning, self-distance learning. Ya, itu adalah model-model belajar yang memang harus diterapkan pada jenis pembelajaran yang full online learning. Jadi kalau misalkan modulnya kayaknya kurang, itu wajib banget untuk searching lagi di internet. Kan di internet banyak banget ya tersebar referensi-referensi belajar mengenai satu mata kuliah atau satu topik pembahasan di perkuliahan itu sangat-sangat melimpah. Yang terpenting jangan sampai salah sumber aja ya. Dicek-cek lagi sumbernya. Eligible enggak gitu ya, bagus atau enggak. Nah, jadi wajib banget melakukan explore learning, discovery learning, dan self-distance learning. Nah, videonya gimana? Apakah harus ditonton full untuk tercatat keaktifannya? Kalau dari aturan sih harusnya memang full ya. Kalau dari aturan memang harus full. Tapi kalau saya nggak terlalu saklek gitu ya. Karena kan teman-teman juga mungkin ada kesibukan lain. Yang kita tahu di Unsia ini heterogen. Jadi isinya ini bukan cuma mahasiswa yang reguler aja, tapi juga banyak rekan-rekan yang sudah statusnya sebagai pekerja atau profesional atau praktisi yang mungkin nanti ada keseling kesibukan atau aktivitas lainnya jadinya nontonnya dilanjutin nanti. Nah, saya itu nggak ngelihat itu. Yang penting di view aja dan modulnya di download. Itu yang pertama,
view dan download modul. Yang kedua, mengerjakan kuis jika disediakan kuisnya. Ini mayoritas pasti akan ada kuisnya ya. Contoh di sini ada satu kuis, nah dan sudah ada nilainya semua. Nggak ada yang 100 ini. Nggak ada yang tertipu ya. Biasanya saya kalau bikin kuis itu ada pertanyaan jebakan yang kalau teman-teman nggak teliti, iya jawabnya salah ya. Oke, ini belum ada yang 100 di kelas yang satunya. Tadi saya cek ada yang 100 banyak ya. Mana dia? Nah, ini banyak yang 100. Ada dua orang yang 100, yang di sini lumayan. Oke, jadi memang kalau untuk kuis itu ya dibaca agak teliti ya soalnya karena saya biasanya begitu, suka bikin pertanyaan jebakan yang jawabannya sebenarnya harusnya bisa benar, tapi karena ngebaca soalnya terlalu cepat dan langsung jawab dan submit, nah itu biasanya salah. Kenapa sih gitu Pak? Kok ngejebak-ngejebak? Ya kan memang harus teliti ya. Jangan langsung asal ditelan mentah-mentah informasi atau soal seperti itu dibaca pelan-pelan. Oh, ini soalnya minta gini, jawabannya berarti apa? Nah, kayak gitu. Oke, itu yang kedua untuk kuis. Yang ketiga adalah forum. Nah, forumnya ada dua, dijawab aja sebisanya. Ya, karena forum ini kan tempat kita berdiskusi, tempat kita mengemukakan pendapat, nggak harus valid benar 100%. Ya, di proses belajar mengajar tuh nggak harus selalu semuanya adalah benar 100% ya. Saya pun juga sama masih belajar. Nah, ini dijawab saja sebisanya menurut pendapat pribadi atau menurut pendapat setelah mencari-cari sumber untuk jawaban dari forum tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi itu tiga kewajiban utama di mode asinkron yang dimana kalau sudah dijalankan maka teman-teman semua berhak mendapatkan presensi kehadiran. Terus gimana kalau misalkan bolong satu? Itu ya harusnya sih nggak dapat presensi kehadiran ya, dialpakan. Gitu. Jadi harus dilaksanakan ketiga kegiatan utama dalam mode asinkron. Nah, presensi kehadiran itu akan dilakukan atau direkap di akhir minggu. Untuk setiap minggunya, kita kan mulai dari Rabu sampai dengan Selasa. Ya, kalau cut off ya kan harusnya minggu, tapi kita sampai dengan Selasa, efektif 7 hari. Nah, presensi kehadiran biasanya oleh dosen-dosennya itu akan direkap di hari Senin atau Selasa, paling lambat ya Rabu. Tapi juga ada beberapa dosen yang mungkin ya agak sedikit ini ya, mungkin lupa atau segala macam, diingatkan saja, nggak apa-apa. Komunikasi itu sah dan wajar-wajar wajib saja, asalkan disampaikan dengan sopan dan tetap respect ya, tetap saling menghargai. Jadi kalau ada yang lupa entry presensi keahlian rekan-rekan semua ya diingatkan saja dosennya itu nggak apa-apa, nggak masalah ya, wajar saja. Oke, presensi kehadiran tadi biasanya Senin atau Selasa ya, atau biasanya juga ada tuh yang terkadang lupa terus tiap minggu baru di entry kan sebelum ujian, sebelum UTS. Nah, tapi sebelum teman-teman kabari atau info masalah presensi, kita kan ada unit yang namanya Biro Administrasi dan Akademik. Nah, sama biro itu juga biasanya selalu diingatkan untuk setiap minggunya yang presensi ini gimana 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 belum dipresensikan dan lain-lain. Itu biasanya juga sudah diingatkan ya. Tapi kalau misalkan belum juga ya boleh saja untuk di WA atau di info ke dosennya. Oh, kalau saya ada yang ngasih soal salah, ya nggak apa-apa dikoreksi aja nanti akan saya ini ya. Sederhana instruksi atau perintah dalam bahasa di komputer terus akan sampai sehingga menghasilkan algoritma. Oh, programnya? Ya bener emang algoritma di pertanyaan kuis sesi satu. Jadi ya makanya gini. Memang terkadang kayak gini loh. Kan di bagian diskusi nih, di bagian diskusi ini kalau ada yang update nih, ada yang komen atau segala macam itu dia naik. Jadi yang kebaca resensi update. Terkadang kayak seperti ini harus yang pertama ini modul, tapi yang muncul per atas itu bisa aja kuis, bisa aja forum dan lain-lain. Dan teman-teman biasanya ngerjain dari paling atas, baru ngecek-ngecek ke bawah biasanya gitu. Makanya kalau untuk setiap kuis saya selalu kasih keterangan. Nih, ngerjain kuis, baca dan simak dulu modulnya. Modul tertulis dan multimedia. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan dan jangan lupa durasi pengerjaannya dari Rabu sampai dengan Minggu. Tapi terkadang ya kerjain aja dulu kuisnya, baru baca modulnya. Nah, banyak yang kebalik-balik begitu ya.
Oke, tapi kalau misalkan ada yang benar-benar salah nanti dikoreksi. Tapi kalau untuk kuis ya, kalau udah ke open satu dia nggak bisa diediting lagi atau nilainya nggak bisa diedit. Nah itu sampaikan saja salahnya. Dan kalau untuk kuis, saya infokan ke teman-teman itu nggak jadi parameter penilaian saya ya. Kuis itu jadi nilai tambahan jika ada komponen nilai rekan-rekan yang kurang. Contohnya kayak gimana? Nah, kayak ini. Nah, komponen penilaiannya itu hanya dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Oke. Nah, kehadiran gede nih, 30% loh. Hampir sama dengan UAS, sama dengan UAS. Kenapa? Karena biar aktivitasnya atau engagement score-nya rekan-rekan semua di setiap sesi perkuliahan itu tinggi. Makanya poin kehadiran atau presentasi kehadiran di total nilainya itu tinggi 30%. Nah, untuk nilai kuis sendiri biasanya akan saya pakai atau saya gunakan saat rekan-rekan di komponen ini ada yang kurang nih. Jadi saya akan maksimalkan dengan nilai kuis, saya tambahkan dengan nilai kuis. Misalkan UTS-nya agak kurang nih nilainya. Contoh misal ya, jangan sampai dapat 60, tapi misalkan ada 60, tapi kuisnya rajin nih ngerjainnya dan lumayan ngerjain kuisnya gitu ya. Nah, itu nanti akan saya tambahkan nilainya. Contoh seperti itu. Nah, jadi untuk komponen nilainya seperti ini ya, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Komposisinya seperti berikut. Ya, di modulnya, di kuisnya yang harus direvisi ya. Ada yang salah saya, sorry. Oke, next lagi kuis. Nah, ini kuisnya ya. Di kuis ini terkadang ada yang ngerjainnya sakti nih ya. Ada yang 46 detik. Ya, saya juga bingung di 46 detik ngerjain kuis luar biasa gitu ya. Terus ada lagi jawab langsung jawab. Ya tadi itu. Tadi ngecek-ngecek ada yang kalau nggak salah tadi ada yang malah berapa detik ya di kelas mana agak lupa saya nih. Ya, tadi yang rekor tercepat ya 46 detik. Oh iya betul, yang tadi. Luar biasa ini Mas Muhammad Fakih Muntasir. 40 detik dapat 80. Oke lah. Oke, tadi penjelasan mengenai kewajiban rekan-rekan semua di proses belajar mengajarnya ya. Jika ada yang mau tanyakan silakan. Nah, ini di chat kalau sinkron wajib on cam tidak? Saya nggak wajibin on cam ya. Ini juga kebetulan koneksi saya lagi lancar, lagi lumayan, nggak banyak load di komputer saya di jaringan, jadi saya bisa on cam. Saya juga biasanya kalau lagi loadnya banyak, ngelek-ngelek ya saya matikan kameranya lah ya. Dan kita tahu bandwidth itu sangat berharga ya. Kalau orang IT di network nih tahu nih bandwidth berharga, ngaktifin kamera, apalagi kameranya Full HD gitu ya, ngebebanin bandwidth dan recordingnya juga jadi gede, jadi besar. Ya, ya boleh-boleh aja lah dimatikan kameranya. Nggak harus wajib on cam kok. Ada yang mau tanyakan? Aturan perkuliahan kita tadi sudah saya sampaikan, terus nilai juga sudah saya sampaikan. Apalagi yang lupa. Silakan kalau yang mau tanyakan sebelum kita mulai ke materinya. Kalau untuk skala nilai ya, skala nilai coba saya lihat. Ini yang belum pernah disampaikan kayaknya. Skala nilainya, kurikulum, skala nilai. Nah, ini skala nilainya. Jadi skala nilainya kalau rekan-rekan lihat di sini ya. Nah, untuk dapetin A itu nilai minimalnya 80. Nah, itu. Jadi kalau mau dapetin A, nilai total dari perkuliahannya ya, setelah diakumulasikan dari semua komponen nilai, itu minimal 80. Baru nanti dapat A dengan bobotnya, bobot penilaian untuk perhitungan IP dan IPK. IP itu setiap semester, IPK itu kumulatif ya, itu 4. Nah, terus kalau misalkan cuma dapat 77 sampai dengan 79 koma sekian itu dapatnya amin ya. Terus selebihnya rekan-rekan bisa simak atau dilihat di sini. Kuis masuk ke dalam komponen nilai. Tadi kalau saya jelaskan nggak ada komponen nilai kuis di komponen penilaian, tapi kalau saya
Kan beda-beda dosen masing-masing beda kebijakan ya. Kalau saya kuis itu nanti nilainya akan saya ambil atau saya gunakan saat nanti teman-teman di sini ada komponen nilai yang kurang nih. Misalkan UTS-nya kurang, UAS-nya kurang. Nah, itu biasanya saya bisa tambahkan dari nilai kuis yang sudah didapatkan oleh teman-teman semua. Begitu. Nah, terus untuk lulusan mata kuliah, minimum apa? Minimum adalah C. Untuk setiap mata kuliah, itu minimum kelulusan adalah C. Ya. Dan ada spesialisasi tersendiri di mata kuliah yang harus nggak boleh C. Minimum B. Itu adalah mata kuliah tugas akhir atau skripsi ya, tugas akhir. Itu minimum B, nggak boleh C. Begitu. Terus kalau ada yang dapetin D sama E gimana? Ya itu ngulang. Terus kalau misalkan C mau diperbaiki, bisa nggak? Bisa di semester berikutnya. Dan kalau bisa nanti aja kalau misalkan beban SKS di semesternya sudah mulai sedikit nih, misalkan di semester-semester akhir baru perbaikilah mata kuliah nilainya kurang. Tapi kalau misalkan lagi sekarang nih semester satu nih, misal ada nilainya yang kurang memuaskan untuk teman-teman. Di semester 3 diganjil lagi, kan mata kuliahnya dibukanya ganjil genap ya. Mau diambil lah, mau diperbaiki nanti aja. Ambil dulu mata kuliah di semester berjalan itu, dioptimalkan dulu. Terus ngambil lagi mata kuliah di atasnya atau segala macam ya, biar SKS-nya padat maksimal. Kan kalau udah semester 3 ke atas boleh ngambil 24 SKS maksimal yang nanti dilihat dari IP-nya ya. Nah, diambil dulu mata kuliah di semester berjalan, dioptimalkan sama mata kuliah di semester lanjutnya. Nanti di akhir-akhir, kalau udah mulai lenggang nih di semester 6 7 atau udah 8 nih, mudah-mudahan nggak sampai 8 ya, 7 udah lulus. Nah, itu baru diambillah yang ngulang-ngulang. Jadi jangan buru-buru ngambil yang ngulang atau perbaikan nilai ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk ujiannya, nah kita kan ada dua jenis perkuliahan, dua jenis kategori mata kuliah. Ada yang case study, ada yang project base, ya. Terus ada yang satu lagi memang untuk kognitif atau pengenalan ya. Nah, kalau misalkan mata kuliah di semester-semester awal ini pengenalan-pengenalan. Jadi nanti untuk ujiannya biasanya masih ada soal-soal yang harus menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Tapi kalau misalkan mata kuliahnya yang sudah project base sama case study base, itu biasanya soal ujiannya adalah bentuk studi kasus atau bikin proyek seperti itu. Oh, ada yang nanya di chat ya. Kadar itu harus scan barcode ya? Nanti kehadiran akan langsung dibagikan sertifikat atau gimana? Enggak. Jadi kehadiran rekan-rekan semua, jadi rekan-rekan semua ini akan dipresensikan hadir saat sudah mengerjakan seluruh kewajiban di mode asinkron perkuliahannya. Tadi ya ada tiga utama kegiatan di mode asinkron. View download modul, mengerjakan kuis, replay forum atau aktif di forum diskusi. Nah itu nanti akan diberikan presensi kehadiran. Jadi nggak usah melakukan presensi secara manual. Nanti akan diberikan secara otomatis jika sudah melakukan seluruh kewajibannya, aktivitas utama di mode asinkronnya. Ada lagi? Waktu pensum aku kemarin sampai seharian udah dijelasin semua sih harusnya ya. Nah, kalau ada yang lupa-lupa bisa ngecek lagi lah recording pensum akunya. Untuk matkul dasar pemrograman, apakah sudah ada grup WA-nya? Sepengetahuan saya kayaknya dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Himatika, Himpunan Mahasiswa Informatika itu kayaknya sudah buatin grup-grup kelas untuk seluruh kelas. Dan kayaknya sudah di-share. Nah, saya sendiri belum ngecek lagi. Kalau teman-teman sudah mungkin ada yang lagi masih di arrange ya, ditunggu aja. Tapi kalau misalkan sampai minggu ini nggak ada ya, harusnya sudah dibuatin ya. Kita tinggal aja dari minggu ini. Kalau nggak ada pun nanti akan saya minta tolong dibuatkan lah. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Nah, saat share materi biasanya saya off cam.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tadi aturan main kita, jenis ujiannya, komponen nilai, skala nilai, presensi kehadiran, dan lain-lainnya. Beres ya. Ada di chat. Kita lihat dulu. Udah di share Pak, cuma belum di ACC. Oke, nanti kita tunggu aja lah ya. Karena memang ini mahasiswa baru informatika luar biasa ya. Secara khusus umumnya di Unsia nih lagi wow, mahasiswa barunya jumlahnya. Kayak untuk kelas aja ini satu kelas aja paralelnya berapa banyak ini dasar pemrograman. Oke, paralel 7 kelas ya. Jadi ya mungkin pasti akan banyak sekali kelas yang tergenerate dan otomatis grup WA-nya juga harus dibuatkan banyak. Nih total kalau saya ngelihat ada 153 kelas. Jadi ya kita coba tunggu aja ya. Ada pertanyaan lagi di chat. Kehadiran yang ini dosen isi karena di sini 40. Oh, ya udah saya jelasin ini dulu bentar ya. Jadi saya share lagi. Sebentar, zoomnya nge-lag. Oke, nah ini rekan-rekan semua untuk student engagement score. Ini jangan dijadiin beban ya. Nilai-nilai ini nggak kita gunakan karena ini masih trial juga dari developer LMS-nya. Jadi kita nggak ngelihat ini. Yang kita lihat, nah tapi ini nggak bisa dilihat sama mahasiswa ya. Yang kita lihat adalah laporan. Ini yang kita lihat di bagian laporan. Kayak misal contoh ini sesi satu. Sesi satu ini kan ada beberapa bahan ajar atau material ajar yang sudah di-share dan di sini dilihat atau bisa terlihat siapa mahasiswa yang sudah melakukan aktivitasnya dan siapa yang belum. Kalau sudah pun gimana progresnya atau nanti poinnya berapa. Kayak misal contoh di sini ada atas nama Septia Azhar Nugraha. Ini masih strip semua, masih kosong semua, belum melakukan apapun. Ada yang sudah melaksanakan aktivitasnya nih atau kewajibannya seperti misal Kukuh Dwi Prianto ya nih sinkron sudah terus RPS sudah pernah download pertemuan satu sudah dikomen bahkan video 100% di-download bahkan 2 kali atau 2 file ya kuis sudah dikerjakan dapat skor berapa forum sudah di replay nah itu yang kita lihat oleh dosen dilihat seperti itu ya dari situ baru nanti akan direkap kegiatannya, dan siapa yang sudah melaksanakan aktivitas atau kewajibannya diberikan hak presensi kehadirannya. Kalau yang belum, ya tidak dipresensikan, gitu ya. Kan nggak menjalankan kewajibannya, ya haknya juga nggak diberikan. Pokoknya sudah menjalankan kewajiban, haknya pasti akan diberikan. Itu aja. Oke, untuk sesi sinkron, kita berbeda dengan kelas offline ya. Sesi sinkron itu kalau dari aturan kita tidak dianjurkan untuk menjelaskan materi dari awal. Tidak bukan seperti ini maksudnya. Jadi kalau misalkan kayak ada ini nih eh algoritma, algoritma itu gini 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 dijelaskan begini gini ini enggak, tapi kita lebih ke arah penjelasan mendetail dari apa yang memang harus ditambahkan penjelasannya yang tidak bisa dijelaskan secara tertulis. Seperti itu. Jadi memang lebih dikhususkan untuk diskusi antara pengajar sama pelajarnya untuk seaktif ngobrol, diskusi mengenai materinya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Dan kalau misalkan ada studi-studi kasusnya itu dijelaskan di situ juga atau untuk penjelasan tugas. Jadi bukan menjelaskan.
materi lagi dari A sampai Z atau dari nol sampai sekian gitu ya. Oke, untuk di sesi satu ini sebenarnya cukup simpel ya. Jadi yang ditekankan ini adalah konsep logika dan pemrograman. Oke. Nah, di outline perkuliahannya atau apa yang dibahas juga ada rancangan perkuliahan, tadi sudah saya jelaskan dikit, terus terminologi program sama logika untuk pemecahan masalah. Oke, ada pertanyaan dulu nanti saya jelaskan setelah materi ya. Sebentar. Oke. Terus mudah-mudahan ini sudah dibaca sama teman-teman semuanya. Jadi ada rancangan perkuliahan seperti ini kompetensi secara general dari satu semester. Teman-teman nanti diharapkan untuk logik dan algoritmnya itu mateng atau minimal lebih tajam lah ya. Karena yang terpenting dari kuliah yang jenisnya teknik seperti ini adalah logik dan algoritma. Bahasa pemrograman gimana? Bahasa pemrograman sumbernya banyak banget lah ya. Terus untuk keyword, saya juga salah satu orang yang nggak hafal seluruh keyword di seluruh bahasa pemrograman. Banyak banget ya. Nggak hafal semua saya kalau ditanyain, Pak ini keywordnya apa? Saya nggak akan hafal. Di Google banyak, saya akan searching di situ. Tapi kalau untuk logika dan algoritmanya, insya Allah bisa lah ya. Karena kan sudah ya pernah mengikuti perkuliahan juga. Terus ya di industri juga pernah gitu. Yang bahaya kalau misalkan logik dan algoritmanya nggak main atau tidak tajam, nah itu bahaya. Mau hafal bahasa pemrograman apapun, tapi logik dan algoritma yang nggak jalan, ya susah untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dari apa yang mau kita selesaikan dengan contoh dibuatkan aplikasi atau dituangkan ke dalam program. Nah, terus nanti teman-teman juga akan diharapkan untuk bisa memahami kayak misalkan penggunaan flowchart untuk mengilustrasikan alur program, pseudocode untuk merancang atau sketsanya nih program gitu ya. Jadi draftnya program nih kita buat dengan pseudocode. Pseudocode ini definisinya banyak banget ya. Tapi beda-beda juga untuk implementasinya. Keywordnya nggak ada spesifik khusus. Kalau misalkan seperti ini contohnya di modul ini ya. Karena nanti ada mata kuliah praktikumnya namanya algoritma dan pemrograman. Jadi pseudocode-nya nyerempet-nyerempet ke C++. Nah, pseudocode ini boleh nyerempet ke bahasa pemrograman manapun. Boleh ngereferensiin ke bahasa pemrograman manapun, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Kalau rekan-rekan semua atau teman-teman semua searching di Google atau di internet, pseudocode ini dijelasinnya bahasa tingkat tinggi gini 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 gini. Nah, pokoknya gampangnya pseudocode ini draft program itu aja ya. Draft program, rancangan program ya nanti tinggal dituangkan ke coding aslinya dengan bahasa pemrograman apa gitu. Dan pseudocode ini nggak ada keyword bakunya, jadi nggak ada standarnya. Contoh tadi yang saya jelaskan karena nanti ada mata kuliah praktikumnya di algoritma dan pemrograman, pseudocode di sini agak mirip-mirip dengan C++. Ada pseudocode yang mirip dengan Python, ada pseudocode yang mirip dengan Java, ada pseudocode yang mirip dengan bahasa pemrograman yang memang lagi pengen di drafting atau dirancang programnya. Nah, jadi pseudocode ini nggak bukan bahasa pemrograman. Ya, hanya draft aja atau rancangan program. Terus nanti ada alur programnya ada tiga, runtunan, urutan, sequence, pemilihan, decision, perulangan, looping atau perulangan ya, terus juga nanti diharapkan bahasa apa ya tadi alur program itu sebenarnya sebesar apapun programnya cuma ada tiga aja jenis alur program atau program berjalan ya urutan sequence dari satu satu selesai kedua dua selesai ketiga selesai terus ada pemilihan dari satu kedua nah dua ini ada kondisi pemilihan nanti ada dicek nih harus milih ke A atau ke B berdasarkan kondisi pemilihannya gimana kalau memenuhi misalkan ke A nggak memenuhi ke B alurnya. Nah, terus ada perulangan. Perulangan ini ya nanti di satu kondisi dia akan terus ngulang sampai dengan kondisinya contoh tidak terpenuhi, perulangannya berhenti, lanjut lagi programnya. Dan sebagainya ya. Nanti kita akan belajar atau kita bahas semuanya. Terus nanti juga ada bisa diharapkan ya, rekan-rekan semua bisa menjelaskan konsep pemrograman modular dan bisa diterapkan di program sederhana. Modular ini modularisasi atau dipecah programnya dari program besar ke program yang kecil-kecil. Nah, kalau yang sudah familiar dengan OOP ya bisa bilang function, method, ya, dan lain-lain kayak gitu. Nanti akan adalah penjelasannya pokoknya. Oke, pokok bahasannya. Nah, ini pokok bahasan yang akan dibahas selama kurang lebih satu semester ya. Dari misalkan dari penulisan algoritma, ini penulisan flowchart, pseudocode ya. Jadi penulisan algoritma itu kita pakai pseudocode.
Terus flowchart ini alur program ya dari pseudocode, tapi bentuknya visualisasi. Jadi ada notasi-notasinya dan ada flow-nya atau alurnya atau alirannya. Jadi kelihatan step by step-nya nih dari awal sampai akhir kemana aja. Ditunjukkan dengan flow. Nah, pakai tanda panah gitu ya. Terus nanti juga akan ada penamaan dan tipe data, penamaan variabel, tipe data variabel, dan sekali lagi ini general, bukan di spesifik bahasa pemrograman. Tipe data di general itu kalau untuk pseudocode ya cuma ada dua, numerik sama string. Udah itu aja. Numerik ya angka yang bisa diproses untuk perhitungan aritmatika. String ya string yang isinya angka, huruf, simbol, dan lain-lain. Gitu. Terus ada operasi dan operator. Operasi dan operator ini ya segala jenis operasi atau tindakan yang bisa dilakukan terhadap sebuah data. Misalkan operasi aritmatika, operasi penggabungan string, pembandingan angka, dan lain-lain. Dan operator apa yang bisa digunakan untuk operasi tersebut. Oke, terus struktur dasar algoritma tadi yang sudah saya sampaikan ya. Alur program atau alur sebuah sistem, alur algoritma itu cuma ada tiga, runtunan, sequence, urutan gitu ya. Pemilihan, decision, percabangan, terus ada perulangan, loop. Nah, subprogram, fungsi, dan prosedur. Nah, ini materi pembelajaran yang akan disampaikan dari awal sampai dengan akhir semester. Jadi di pertemuan pertama ini ya kontrak perkuliahan, terminologi program, logika pemecahan masalah. Terus nanti di pertemuan kedua, terminologi algoritma, struktur dasar algoritma, terus bentuk penulisan algoritma. Dimulai pseudocode di sini nih di pertemuan kedua yang nanti akan dimatangkan di pertemuan keempat lebih tajam di situ ya. Jadi lebih diperdalam. Nah, di pertemuan ketiga itu nanti ngebahas flowchart, notasinya, simbol-simbolnya, pengertiannya, dan penggunaannya. Pertemuan kelima jenis apa ngebahas variabel, konstanta, jenis tipe data di pseudocode atau di algoritma. Keenam, operasi operator operan. Kita akan bahas semua di sini. Terus ketujuh, ini biasanya kita review materi. Terus kalau saya biasanya di pertemuan ketujuh udah disampaikan soal ujiannya nih. Jadi ujian tengah semesternya durasinya biasanya lebih panjang. Biar ada space waktu lebih banyak lah ya, biar sempet. Nah, tadi lupa saya sampaikan. Ujian itu di Unsia biasanya durasinya 2 minggu. 2 minggu untuk UTS ataupun atau maupun untuk UAS. Jadi durasinya biasanya 2 minggu tuh. 2 minggu itu apakah untuk satu mata kuliah? Enggak, untuk seluruh mata kuliah yang ada di semester tersebut. Misalkan semester ini rekan-rekan ada 7 mata kuliah. Nah, 2 minggu untuk 7 mata kuliah itu. Oke. Terus lanjut setelah ujian tengah semester dibahas tentang alur program dari mulai runtunan, percabangan, terus perulangan. Oke, ini pertemuan setelah ujian kan 8, 9, 10, 11, perulangan tuh 11. Kedua belasnya nanti ada latihan pemecahan masalah, tugas mandiri, ini tugas biasanya ya, diberikan tugas. Nanti lanjut lagi ke prosedur, parameter, pengiriman parameter. Terakhir, fungsi dan modularisasi, dan prosedur juga dibahas lagi. Sebelum UAS biasanya juga ada review materi lagi dari saya, sama nanti juga ada sedikit latihan studi kasus, lanjut ke UAS. Nah, ini referensi-referensi saya gunakan termasuk dari saya sendiri karena udah pernah dibuat juga model 2021 yang ini dilengkapi lagi dikit-dikit. Nanti ada revisi-revisi ya saya revisi lagi ya. Oke, sekarang masuk ke inti pembahasan materinya. Terminologi program. Saya nggak jelaskan terlalu banyak lah, tadi udah saya sampaikan ya. Ada dua hal yang harus rekan-rekan di sini pertajam atau minimal dikuasai dan itu jadi fondasinya untuk bisa nanti mau jadi developer, mau jadi data analis, mau jadi apapun di bidang teknologi informasi atau informatika atau ilmu komputer, dua aja sebenarnya, logika dan algoritma. Dan itu kalau nggak salah jadi pertanyaan forum saya. Nah, logika ini, kalau kita bicara logika, di sini ada nggak sih? Sebentar. Oh, ada ya di sini logika pemecahan masalah. Saya langsung ke contohnya di sini aja deh. Oke, logika. Logika kalau kita bicara logika atau kalau teman-teman searching, nah itu definisinya sekali lagi banyak banget ya yang menciptakan teori-teori atau mengeluarkan teori tentang logika. Tapi simpelnya logika adalah gimana kita menjawab sebuah permasalahan. Jawabannya kira-kira apa nih dari masalah tersebut. Contoh gampangnya di kehidupan sehari-hari.
Kalau lapar, ya makan, ya. Ngantuk, ya tidur. Sakit, minum obat. Nah, itu adalah logika. Seperti itu. Jadi logika itu kita coba untuk merancang sebuah jawaban dari permasalahan yang ditemukan. Permasalahan dari mana yang ditemukannya? Ya bisa dari kita melihat ada masalah, kita menemukan masalah, atau ada orang yang datang ke kita membawa masalah dan minta kita selesaikan masalahnya, atau kita bisa cari-cari masalah dengan kita melakukan studi literatur atau literatur review terhadap sebuah proses bisnis, sebuah jurnal, sebuah sistem, dan lain-lain lah ya. Nah, masalah datangnya dari itu semua. Nah, untuk memecahkan masalah tentunya ada step by stepnya. Nggak bisa langsung selesai itu masalah. Ada rumusnya. Gimana cara menyelesaikan masalah tersebut berjalannya seperti apa. Nah, itu adalah namanya algoritma. Jadi dua hal tersebut itu sangat erat kaitannya dan nggak bisa dipisahkan. Logika adalah mencari jawaban untuk memecahkan masalah. Algoritma langkah-langkah yang bisa dilakukan secara sistematis, efisien, dan tepat guna untuk memecahkan masalah demi mencari jawaban dari masalah tersebut. Nah, seperti itu penjelasan dari logika dan algoritma. Oh, di sini banyak sekali penjelasannya ya. Rekan-rekan bisa simak secara mandiri. Terus juga ada paradigma bahasa pemrograman, ini nanti saya jelaskan setelah ini aja. Contoh seperti ini, tahap pemecahan masalah. Dapat masalah, ketemu masalahnya, ada yang ngasih masalah, atau ya kita buat-buat sendiri masalahnya ya. Nah, ngomongin buat-buat sendiri masalah itu adalah salah satu teknik ya untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan, contohnya gitu ya, karena kita semua sadar lah ya kita apalagi di ilmu komputer ya untuk teman-teman yang sudah bekerja juga paham ya selama masih ada masalah berarti pekerjaan kita masih terus panjang selama masih ada masalah berarti kita masih bisa berkembang kalau masalah nggak ada kelar nih nggak ada kerjaan lagi ngapain kita masih dipertahankan di pekerjaan kita dan begitu juga ya ya kalau di kehidupan selama setiap kita masih dapetin masalah ya berarti hidup kita masih panjang gitu kan tapi kalau misalkan udah nggak ada masalah lagi ya berarti ya selesai lah hidup kita. Contoh analogi simpel seperti itu kalau misalkan saya contohkan. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya boleh nanti disampaikan ya. Nah, dari masalah yang sudah ditemukan atau masalah yang lagi dihadapi ini, dianalisis masalahnya. Ya dianalisisnya apa aja sih? Ya kenapa nih terjadi masalahnya? Oke, yang pertama seperti itu biasanya kita lihat. Terus kira-kira nanti jawaban dari masalah ini apa nih? Penyelesaiannya apa? Tuh. Nah, kalau untuk jawaban sementara dari tahapan analisis kita biasanya nyebutnya hipotesa, belum jawaban real ya. Jawaban real itu kalau misalkan sudah diimplementasikan penyelesaian masalahnya. Nah, sebelum implementasi, biasanya nanti kita akan contoh di sini ngerancang algoritma untuk menyelesaikan masalah yang sudah dianalisa. Nah, ini kita bicara nggak di kehidupan general ya. Kita bicara lagi di terminologi logika dan algoritma, khususnya untuk algoritma pemrograman atau dasar pemrograman atau logika informatika. Cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan algoritma gitu. Nah, udah didesain algoritmanya, udah dirancang algoritmanya, tinggal diimplementasikan. Misalkan di coding atau develop aplikasi atau develop program dan lain-lain. Nah, diimplementasi inilah baru ada jawaban real dari penyelesaian masalahnya, bukan hanya hipotesa. Itu. Aku kurang nulis. Oke, nah di dalam penyelesaian masalah atau di algoritma ya ada namanya konsep IPO Kenapa atau apa Input goblok? Process Output Model. Enggak. Bentar, saya mute bentar ya. Oke, beres. Oke, IPO ini input proses model. Nah, sebenarnya ya ini aja nih aktivitas pembelajaran kita di selama perkuliahan ilmu komputer ya. Ini saya kenapa bisa bicara seperti itu pengalaman aja. Jadi kita cuma belajar tiga hal ini saja nih sampai lulus. Input, proses, output. Input ini ada datanya dan ada hipotesa di sini. Output ini adalah resultnya atau informasi. Proses ini ngolah data biar jadi informasi. Dan di dalam proses ada algoritma, ada metode, ada storage, dan lain-lain. Seperti itu. Yang kita pelajari cuma itu aja sebenarnya ya. Gimana kita menjawab sebuah permasalahan dari input ya, ada data yang kita masukkan juga, hipotesa juga di situ ada.
Diproses dengan algoritma, metode, teknik, atau urutan yang sistematis, terbatas. Ada terbatas ini artinya ya harus tepat guna, nggak boleh ada langkah yang mubazir atau nggak boleh ada tahapan yang memang nggak diperlukan di situ. Makanya pemilihan algoritma atau pemilihan metode untuk ngeproses sebuah input, nyelesain sebuah masalah, memproses sebuah data, itu harus benar-benar tepat. Cara nyari ketepatannya gimana? Ya dengan eksperimental atau dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah memproses atau menyelesaikan masalah yang hampir sama atau sama. Output ini adalah hasil dari penyelesaian masalahnya, jawaban dari penyelesaian masalah, informasi dari data yang sudah diproses, dan output ini jawaban real dari setiap permasalahan. Nah, ini sedikit informasi aja. Terkadang kita masih salah penyebutan ya, masih kadang keliru, terbalik-balik penggunaan istilah data dan informasi. Oke, kita kalau misal contoh di dekan rekan kerja kita dari data-data ini nih gitu ya kita dapetin keputusan gini terus kita bisa melihat oh seperti ini nih paradigmanya realisasinya dan lain-lain data itu sebenarnya adalah jenis ya kita kita bicara jenisnya nih data ini mentah nggak bisa dipakai buat ngambil sebuah keputusan yang bisa dipakai untuk ngambil keputusan atau menjadi sebuah jawaban masalah adalah informasi data yang udah diolah, diproses dengan teknik, algoritma, metode apapun, jadi informasi. Itu yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan, alat bantu ngambil keputusan, dan result atau jawaban dari permasalahan. Nah, kita kadang suka terbalik antara data sama informasi. Oke, itu ya. Jadi untuk bahan diskusi rekan-rekan aja. Atau untuk tambahan. Dan satu lagi, informasi ini akan bernilai benar jika datanya juga benar. Maksudnya seperti apa? Terkadang kita dalam mengambil data atau nyari datanya atau menggunakan data juga nggak banyak ya, bukannya tidak ya. Terkadang gitu ya, terkadang ada yang pakai data atau ngambil datanya bukan data yang benar-benar bagus. Data yang bagus itu yang pertama ya, datanya harus fakta. Data itu harus fakta, harus kenyataan, bukan opini, bukan argumen. Nggak boleh opini sama argumen dijadikan sebuah data karena belum tentu kebenarannya. Tapi kalau fakta, ya dia adalah fakta. Fact. Sudah tentu kebenarannya. Yang kedua harus nyata. Nggak boleh tadi hanya angan-angan, opini atau argumen. Data itu harus nyata. Bisa dilihat, oke. Bisa didengar, oke. Walaupun dia nggak bisa disentuh gitu ya. Nggak bisa disentuh secara fisik ya. Tapi itu ada data tuh. Ada loh ini datanya. Nyata ini data ini. Dan yang ketiga, relevan. Harus sesuai dengan keadaan sekarang. Contohnya gimana sih relevan kayak gini? Kalau misalkan saya bilang populasi Indonesia 200 juta jiwa. Nah, tapi di statement saya nggak bilang itu sekarang atau beberapa tahun yang lalu. Nggak bisa dilihat relevansinya. Benar, mungkin pernah benar populasi Indonesia 200 juta jiwa, tapi tahun kapan? Di tahun ini nggak segitu, sekitar 270-an kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalkan saya tambahkan, populasi di Indonesia pada tahun sekian-sekian, taruhlah contoh misalnya di tahun 2005 adalah 200 juta jiwa. Ya kalau misalkan kita cross check gitu ya di sumber data yang valid kayak misalkan di Kemendagri atau di mana gitu ya, ya segitu nilainya. Nah, berarti itu benar relevan. Tapi apakah bisa kita proses untuk di keadaan sekarang di tahun 2025 ini? Ya kalau kebutuhannya kita mau proses itu untuk misal nyari informasi, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita mau menghasilkan informasi untuk tahun sekarang, ya datanya minimal juga harus relevan dengan keadaan saat ini. Nggak boleh tidak relevan. Begitu. Oke, nah ini ada contoh penyelesaian masalah. Ya, ini kita sering nemuin di pelajaran matematika dulu waktu kita sekolah lah ya. Ada persamaan AX plus B sama dengan C. Nah, kalau di matematika dulu waktu kita belajar, kalau ada soal kayak gini, biasanya kita bikin dulu nih. Diketahui apa, ditanya apa. Ya, contoh kayak gitu. Nah, persamaan AX plus B, AX ini berarti A dikali X ya, ditambah B sama dengan C hasilnya. Nah, di sini diketahui ABC ini merupakan bilangan real. Bilangan real itu bilangan inti utama
apa aja contohnya dari 0 sampai 9. Nah, itu ya, ada 10 digit, ada 10 digit, ada 10, isinya 10 ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu bilangan real. Nah, kita diminta untuk membuat algoritma, di mana algoritmanya yang memang digunakan untuk mencari solusi dari persamaan ini. Kita analisis masalahnya. Contohnya, apa sih yang ingin diselesaikan? Karena sudah diketahui A, B, C, berarti X nih yang pengen diselesaikan. Mau nyari X. Yang jadi input apa? Tadi udah diketahui A, B, C. A, B, dan C inilah inputannya. Nah, sekarang kita sudah tahu masalahnya, dianalisis, kita rancang gimana mengubah input jadi output. Tapi di sini ada dua kondisi nih. Sebenarnya sih nanti disampaikannya atau teman-teman mungkin yang benar-benar baru nyemplung nih di ilmu komputer ya agak sedikit bingung ya. Tapi kalau yang sudah pernah ada, udah expert, pekerjaannya mendukung di situ, udah pengalaman ya ini gampang ya. Contoh di sini, jika A-nya 0 dan C dikurang B 0, maka hasilnya adalah tidak berhingga atau tidak terdefinisi sini ya. Nah, ya masih konsep ini juga saya masih bingung ya, masih nyari-nyari kalau dibagi 0 itu tidak berhingga atau tidak terdefinisi. Nah, di YouTube-YouTube juga masih banyak apa ya? Perdebatan juga, jadi masih bingung saya ngomongnya gimana. Kebetulan saya juga bukan orang matematika dan masih bingung juga. Nah, contohnya kayak gini lah. Karena untuk menyelesaikan ini kita lihat ya hasilnya aja lah ya. Kalau mau nyari X sama dengan C dikurang B, hasilnya nanti dibagi A. Ini kan pakai persamaan substitusi kalau di matematika ya. Nah, contoh kayak gini, kalau misalkan C dikurang B itu hasilnya 0 ya. Nah, kalau hasilnya dia 0 aja dibagi sama A-nya kalau bukan 0 juga nih nggak terdefinisi nih, nggak bisa nih dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan hasil C dikurang B 0, A-nya juga 0. Ya, nggak terdefinisi juga. Nah, terus ada lagi kondisi misalkan kalau A-nya 0, C dikurang B nggak 0, ada nilainya. Bukan 0, bisa min berapa, bisa min 2 contohnya, atau plus 7 dan lain-lain. Tapi kalau misalkan A-nya 0 dibagi 0 ya tidak terdefinisi juga. Tapi kalau misalkan A-nya bukan 0, C dikurang B juga bukan 0, maka akan ada solusinya. Nah, contohnya seperti ini nih ya, algoritmanya. Dapetin nilai A, dapetin nilai B, dapetin nilai C, atau kita ketahui nilai A, B, C, terus hitung X pakai formula, ada rumusnya. Seperti ini nih, ada persamaan ini pemilihan percabangan ya. Kalau misalkan A tidak nol, maka ya kita bisa hitung kayak gini-gini. Tapi jika tidak, ya nanti akan tampilkan tak berhingga, terus jika tidak tampilkan tidak terdefinisi. Terus lanjut ke implementasi coding. Sesuai dengan analisis masalah yang sudah kita hasilkan, analisis permasalahannya tinggal dituangkan ke algoritma dan implementasi codingnya. Nah, untuk codingnya bahasa pemrogramannya banyak ya bahasa pemrograman zaman sekarang. Dan di sini saya jelasin sedikit paradigma bahasa pemrograman dan ini nggak mencakup seluruh bahasa pemrograman yang ada saat ini. Ya, terlalu banyak. Kayak misalkan Java aja turunannya banyak banget, Java turunannya. Python lah, JavaScript lah, Go, dan bla bla. Itu banyak sekali turunannya. Tapi dia masuk ke dalam jenis Object Oriented Programming. Untuk apa aja sih jenis-jenisnya di belakangnya sebenarnya ada penjelasan ya. Deklaratif apa, fungsional apa, logik apa, imperatif, prosedural, dan object oriented. Tapi yang saat ini yang banyak dipakai ya object oriented ya. Kenapa sih? Karena memang dia benar-benar mempresentasikan atau merepresentasikan konsep objek yang memiliki data dan prosedur terkait yang disebut dengan method, dan ini benar-benar sesuai dengan proses bisnis, contoh di kehidupan kita sehari-hari untuk seluruh proses bisnis atau kehidupan kita. Tapi bukan berarti kategori yang lainnya nggak berguna juga saat ini. Masih ya, kalau misalkan untuk logik ini masih ada. Terus misalkan deklaratif masih ada SQL gitu ya dan lain-lainnya. Prosedural juga ada, fungsional juga ada. Oke, dari materinya itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Permisi Pak Riyad, Ya, silakan ya, Mas Muhammad Fadil lanjut. ya permisi Pak, perkenalkan Hmm, saya Majid dari hmm, kelas 104. oke. Ingin bertanya Pak untuk paradigma pemrograman. Nah, di situ kan ada itu ya pengelompokannya dari imperatif lalu deklaratif ya, Hmm, objek oriented, fungsional itu. Untuk masing-masing paradigma itu ada kekuatan atau kelemahannya masing-masing nggak ya? Dan mungkin ada kegunaannya untuk misal objek hmm. oriented lebih cocok di bagian misal ya web programming atau yang lainnya begitu Pak. Oh, Mohon pencerahannya Pak. oke. Jadi kalau untuk paradigma bahasa pemrograman atau gaya basic, gaya fundamental, gaya konseptual buat kita
benar-benar implementasi nanti ke sebuah software atau aplikasi gitu ya, ini ngelihat dari aturan atau konsep dan tekniknya sih. Contoh misalkan kayak gini ya, kita bicara yang ada PBO atau OOP. PBO pemrograman berorientasi objek atau OOP Object Oriented Programming. Terus ada juga yang logic. Nah kayak gini. Yang ngebedain ya, contoh yang untuk yang logic. Kalau teman-teman lihat di modul ada yang logic ya. Kalau logic ini fokusnya pada logika. Jadi ada aturan, ada fakta sama aturan inferensi. Dan di sini biasanya kita benar-benar menyerahkan mesin untuk mencapai informasi tertentu dan narik satu kesimpulan tertentu berdasarkan logiknya, tapi nggak ada interferensi kayak misalkan konsep kita bicara konsep kehidupan kita. Di logic itu nggak bisa diterapkan kayak OOP, bisa dipaksakan, tapi nggak akan bisa seoptimal seperti OOP. Contoh kayak gini misalkan, di C dan C++ bisa kayak Java, bisa kita terapkan OOP, tapi itu maksa nambah library, bikin library sendiri, tidak seperti yang OOP murni kayak Java yang memang sudah ada konsep OOP-nya seperti itu. Dan penerapannya biasanya, ya kalau logic-logic ini yang keputusannya udah berdasarkan si mesin aja nih yang ngasih keputusan. Tapi kalau OOP bisa ngasih keputusan berdasarkan mesin, tapi mesin bukan jadi keputusan final dan nanti akan ada manusia yang nanti bisa ngemilih keputusan mana. Jadi keputusannya itu bukan single, tapi nanti akan ada pilihan keputusan yang nanti bisa ditentukan atau dipilih secara tepat oleh usernya. Kalau untuk aplikasinya mau dibuat dengan bahasa pemrograman yang manapun yang ada di paradigma apa itu sama-sama aja. Kayak misalkan contoh gini, mau bikin game pakai Logic C++ tuh banyak banget tuh dipakai buat bikin game ya. Saya salah satu player Mobile Legends dan itu juga salah satu game yang dibikin pakai C++ gitu. Ataupun browser-browser yang kita gunakan itu engine-nya C++. Barang-barang IoT itu atau kayak Arduino dan segala macam itu basic programnya C++ dan lain-lain. Terus kayak misalkan mau bikin game dengan React atau kayak misalkan yang ada di apa Microsoft lupa saya. Ya kayak gitulah ya. Nah, sama-sama bisa bikin game, tapi kita lihat dari proses baru. Saya belum. Insya Allah jadi pro bentar lagi. Nanti adalah ID-nya di share ya. Baru turun season. Bete kalau ngeliatin turun season ya. Jadi ganggu gitu. Nah, kita lihat dari dia ini proses data jadi informasinya mau di kayak gimana. Apakah benar-benar diserahkan ke mesin atau nanti ada user lagi yang bisa nentuin keputusan. Makanya nanti kan kalau OOP itu bisa nyambung ke DSS, Decision Support System atau SPK, Sistem Pengambilan Keputusan. Nah, itu nggak bisa dihandle atau nggak bisa kita pakai yang pemrograman di logic tadi. Gitu. Karena tadi kalau logic keputusannya biasanya langsung udah si mesin yang ngambil keputusan atau ngambil kesimpulan atas jawaban tersebut dibilang benar ya benar. Kita nggak bisa intervensi nih manusia. Tapi kalau OOP masih bisa nanti kita akan intervensi dan kita bisa bantu dia buat nyiptain keputusan. Gitu. Makanya dari yang untuk pemrograman-pemrograman yang konsepnya AI, ML segala macam itu semuanya turunan dari OOP. Coba dicari, nggak ada tuh yang kayak logic fungsional dan lain-lain tuh nggak bisa tuh kita mau pakai untuk jadi machine learning atau AI dan segala macam. Nah, kalau misalkan konsepnya OOP di internet, mungkin kalau rekan-rekan baca, "Nuh, ini dia mengelola project atau kode berdasarkan objek yang ada nanti konsep OOP-nya kayak instant, kelas, dan lain-lain. Nah, tadi saya ngejelasinnya nggak berdasarkan hasil pencarian di internet ya, jadi kayak pengalaman aja. Kalau misalkan plus minusnya dari setiap kategori program, ya tadi kalau misalkan logis, dia benar-benar kuat logisnya. Fungsional ya apa posisi fungsinya, fungsi yang digunakan buat metain input outputnya itu lebih oke dan banyak plus minusnya lagi untuk masing-masing bahasa pemrograman tersebut gitu. Yang kalau kita misalkan mau cari yang mana yang cocok untuk apa, ya tentukan dulu nih di awal. Kayak gini ya, kayak tadi yang di modul di mana tuh tadi modulnya. Nah ini. Nah, untuk nentuin implementasi atau ngoding, itu setelah kita menganalisa masalahnya. Di analisis masalah ini kita kan ada requirements gathering ya, sama analisis requirements-nya. Butuhnya apa diselesaikan masalahnya. Contoh saya punya permasalahan untuk toko saya nih. Saya punya permasalahan untuk toko saya. Di bagian proses bisnis saya spesifikkan adalah untuk stock op name-nya. Saya sering nggak sesuai nih barang yang ada di gudang dengan yang di data saya.
Nah, kira-kira kalau misalkan menurut Mas Majid, saya kita langsung to the point aja, ya, saya butuh aplikasi yang kayak gimana sih? Dan aplikasinya itu seperti apa gitu? Dengan tadi studi kasus kayak gitu. Sorry Pak, gimana? Betul. Nah, ini contoh ya. Saya punya toko kelontong. Ya, Toko kelontong ya. Kita bicara toko kelontong. Terus saya spesifikkan ke dalam sebuah proses bisnis di stok barang. Nah, stok barang saya ini sering miss nih antara yang didata sama real yang ada di gudang saya atau di toko saya. Saya butuh sebuah aplikasi atau alat bantu atau tools yang bisa ngecek ini nih stok barang saya atau melakukan proses stock opname hmm. sehingga saya bisa tahu nih kenapa nih nanti terjadi kayak gini nih miss barang. Nah, kira-kira saya butuh aplikasi yang kayak gimana menurut Mas Majid ini? Contohnya gini, apakah saya Kok- butuh aplikasi yang di desktop PC harus pakai PC atau dengan HP aja? Ya oke. Kalau ini sih ya, ada beberapa. Solusinya ada beberapa Pak, tergantung barangnya. Nah, kalau misalnya barangnya bisa ditempel semacam scanner, Mm-mm, pakai IoT, itu lebih mm-mm, gampang. mm-mm, Jadinya, misal kita anggaplah punya stok barang, kita bilang apa ya, emas misal ya, mm-mm, gudang emas. Nah, gudang emas ini kita bisa dipasang nih masing-masing barangnya ini oleh RFID misal. Nah, itu kita bisa cek melalui aplikasi yang menggunakan RFID scanner. Otomatis mm-mm, kan bentuknya handheld ya, maksudnya mm-mm. mobile device lah, yang kemungkinan dari Android itu satu itu. Tapi biasanya kalau namanya stok opnam gitu, kita ngeceknya, maksudnya si apa namanya, hmm, melihat datanya itu tetap Mm. lewat web. Oke. Tapi kalau misalnya Pak Riyad tadi menanyakan ini lebih baik pakai OOP atau fungsional atau yang lainnya, saya masih belum ada jawaban Pak. Oke, Gitu. nah yang pertama tadi objeknya toko kelontong. Ya, objek atau gampang. Kalau suruh beli mesin Oh RFID segala bener, macam kayaknya nggak ini maaf dah. maaf, nggak Gitu ya. merhatiin. Nah, Stok contoh lontong. contoh kayak gini saya kasih spill lagi dikit. Ya, ya. Males lah nyediain PC lagi nih di toko saya. Pakai HP aja bisa nggak sih nih aplikasi jalannya? Ya, pokoknya tapi tadi kan kalau handphone ya mungkin kita masih bisa untuk scan barcode atau scan itu ya dengan kita misalkan beli print barcode kan kecil tuh murah tuh. Toko saya kayaknya mampu nih untuk beli print barcode malah. Nanti kan tinggal barcode-barcode yang datanya dari HP gitu kan. Nah, kalau misalkan yang pengen bikin yang sepemahaman Mas Masjid aja ya. Kalau mau bikin mobile apps kayak gitu, biasanya pakai bahasa pemrograman apa nih? Kalau menurut preferensinya atau sepengetahuan Mas Majid aja. Mobile apps kalau dari Mm-mm. front end-nya mungkin lebih ke ada banyak sekarang, ada yang bisa itu juga apa multi platform juga. Kan kita Mm-mm. mobile apps ada dua kan, ada Android, ada Ya, iOS. betul. Itu sekarang ada Flutter, ada React Native, ada Kotlin, seingat saja udah bisa sekarang ya. Betul, betul, betul. Nah Nah, itu. itu masuk kategori yang mana tuh? Script. Fungsional, prosedural, atau OOP? Bahasa Nah, nggak. pemrograman itu. Itu ke OOP. Kalau ya kalau mobile OP biasanya Itu betul. ke OOP. Nah, kita kayak gitu aja. Jadi kalau kita menentukan apa yang mana yang mau kita pakai, terus dan segala macamnya untuk menyelesaikan masalah penting banget buat analisis masalahnya. Makanya saya sampaikan kita sama-sama belajar untuk mempertajam logik dan algoritma kita. Saya juga pasti akan belajar dari rekan-rekan semuanya dan rekan-rekan juga ya kebetulan mungkin saya ya kalau umur saya mungkin lebih muda lah mudah-mudahan gitu. Itu banget. Ya pernah punya pengalaman juga gitu ya punya pengalaman di akademik dan di industri juga dan nanti bisa sharing juga pengalaman saya dan rekan-rekan juga bisa sharing ke saya gitu. Nah, jadi seperti itu aja sih ngebedainnya. Dan kalau misalkan mau tahu si bahasa mana masuknya ke kategorinya yang mana ya di searching di internet banyak banget lah ya. Dan itu juga tadi sebagian kecil aja yang saya tunjukkan di sini. Ini kan hanya tadi yang saya sampaikan nggak mencakup semuanya ya. Nggak mencakup semuanya. Jadi kalau yang sekarang ini kalau teman-teman searching di internet itu pasti akan ada lebih detail lagi. Yang mana sih kategori bahasa pemrograman apa nih masuk ke prosedural, terus yang mana-mana aja ke logik, terus ke deklaratif, ke fungsional, ke OOP dan lain-lain kayak gitu. Yang pasti tadi kalau kita mau menentukan mana yang mana untuk kebutuhan ya ini aja dijalanin ya nih. Nih dia. Begitu Mas Majid. Oke Pak, makasih. Oh, Pak Punten Pak, satu lagi boleh? Ya boleh. Oh, Tadi Pak Riyad hmm, Punten ini sama sih berhubungan kok tentang
Pak Ria tadi sempat kasih tahu kita bahwa machine learning terutama itu pakai OOP, Pak ya, betul ya? Mm-mm, Tapi yang saya tahu, sejauh saya tahu itu kalau Python dan R itu fungsional, Pak. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Ini sejauh yang saya tahu ya, nggak tahu mungkin saya ada yang nggak paham juga. Tapi sejauh saya tahu itu fungsional, Pak. betul. Bagaimana tuh? Tadi yang saya sampaikan juga, memang bisa, bisa banget gitu kan. Tapi memang ya tadi harus ada library-nya, package-nya. Kalau Hmm, Python coba Python nih kalau kita mau pakai untuk kayak konsep machine learning, CNN atau kayak misalkan Random Forest segala macam kita masukin, nggak ada library-nya, nggak bisa gitu hmm, ya. oke. Ditambahin lagi library. Tapi kalau OOP biasanya suka sudah ada tuh dia paket-paketnya. Dan kita juga bisa setiap itu juga kita bisa nambahin paket ya library kita bisa nambahin sendiri. Tapi ya memang kalau misalkan tidak object oriented itu resikonya ya tadilah kita nambah-nambahin library lagi, bikin lagi, capek juga. Ya untungnya Python sekarang udah kaya banget library-nya. Bahkan Python jadi salah satu bahasa andalan untuk di machine learning dan deep learning. Walaupun tools-tools lainnya itu banyak banget dan sudah bertebaran di internet ya. Kalau misalkan kayak gini, sekedar sharing aja. Saya saat ini memang di ilmu komputer yang lagi studinya ini masuk ke data science, tapi fokusnya ke bioinformatika. Dan pada saat baru kuliah, kaget juga. Kok nggak dipakai Python ya? Saya bilang, kok jadi pakainya tools-tools yang memang sudah lebih mudah yang bahkan saya nggak harus pakai nge-Python lagi gitu. Udah banyak lagi library-library atau web-web lain yang menyediakan tools-tools bahkan kita nggak ngoding dia bisa proses sendiri. Contoh misalkan ada namanya tools namanya Galaxy. Nah, kalau misalkan itu, nah itu contohnya di bidang ke fokus lagi fokus yang saya ya di bidang bioinformatika. Nah, Galaxy itu salah satu platform yang dia bisa ngejalanin machine learning dan deep learning tanpa ada perintah atau kita harus nge-develop atau masukin bahasa pemrograman atau custom lagi, semua udah ada di situ. Terus ada lagi yang namanya Metascape. Nah, itu udah banyak banget tahun sekarang ini. Nah, tadi yang saya sampaikan atau pertanyaan dari Mas Majid, ya benar tadi si Python dan ini segala macam itu fungsional. Terus ya masih bisa dipakai di machine learning, AI, deep learning. Bisa selama ada library-nya. Nah, kalau udah nggak ada library-nya atau package-nya, ya itulah wassalam. Nah, mungkin Mas Majid pernah pengalaman pakai Google Colab gitu kan? Pernah ya? Kenapa? Nah, gimana tuh kalau misalkan kita kayak si Matplotlib aja, kita harus install dulu. Dan ini Iya, kalau kita pakai install dulu package-nya. Kalau nggak ada package-nya, bikin sendiri bikin kan? sendiri. Iya, itulah dia. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi ini untuk sekedar, mungkin kalau teman-teman yang belum baru-baru terjun di ilmu komputer bingung-bingung dikit, nggak apa-apa ya, diikutin aja pelan-pelan lah. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silahkan. Nanti untuk UTS UASnya nggak kayak gitu ya pertanyaannya, lebih simpel. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, tadi ngedengerin Bang Fadli sama Bapak berdiskusi, saya sampai bingung ini saya di sebelah mana dunia saya gitu. Iya, Saya iya. nggak ngerti sama sekali gitu dunianya. Itu mungkin karena baru awal Pak ya. Saya baru ini jadi nggak ngerti lah bahasa apa itu. Oh, iya, iya, oke, oke. Makanya tadi saya ingin ingin sebenarnya masih ingin bertanya dasar sih kan tadi Boleh. terkait logika dan algoritma gitu. Mm-mm, Kan itu kan logika kan merancang atau memecahkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan, Pak ya. Sedangkan mm-mm, algoritma itu adalah langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, sebelum ke arah itu mungkin kita perlu nih, Pak ya, kita harus melatih dulu cara menajamkan logika kita agar bisa menyelesaikan masalah secara tepat, cepat dan tepat gitu, Pak. Mungkin mm-mm. seperti apa, Pak, cara menajamkan logika kita gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi kalau untuk mempertajam logika kita sebenarnya kayak gini ya. Nggak ada trik khusus, nggak ada cara khusus. Bahkan kalau kita nyari di internet juga susah. Yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya, kita coba untuk paham dulu masalahnya. Makanya tadi saya contohkan. Kalau lapar, makan. Itu adalah salah satu penyelesaian cita. Nah, itu hipotesa ya. Sekali lagi itu hipotesa. Nah, jadi kayak gini. Setiap masalah, tentunya kadang kita suka menebak-nebak apa sih jawabannya masalahnya. Setiap soal kadang kita suka nebak duluan apa sih nanti jawaban dari soalnya.
Nah, itu hipotesa. Kenapa saya bilang hipotesa? Hipotesa itu bukan jawaban sebenarnya. Untuk tahu hipotesa itu adalah jawaban sebenarnya atau bukan, maka butuh dilakukan eksperimental, implementasi. Bener nggak nih? Contohnya kalau lapar, makan, selesai nggak laparnya? Setelah makan lapar yang selesai, berarti jawabannya bener. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang contoh yang berlogika, kalau lapar ya tidur. Oke lah ya, lapar, tidur. Saat tidur, iya nggak ngerasa lapar. Bener. Tapi pada saat bangun, selesai nggak laparnya? Enggak. Begitu. Nah, jadi ini harus sering-sering banyakin pengalaman aja sebenarnya untuk coba menjawab permasalahan yang muncul. Kayak gitu ya. Cara melatih logika itu seperti itu. Dan banyak hal lainnya lagi yang bisa kita lakukan. Contoh lagi kayak gini. Contoh lagi kayak gini ya, yang paling sering kita dapetin waktu kita sekolah. Ngitung luas atau ngitung keliling, luas dan keliling sebuah bangun datar yang contohnya persegi panjang. Persegi panjang. Selama ini kita tahu ada rumus untuk menghitung luas persegi panjang, panjang kali lebar. Contoh, ada panjangnya 4, lebarnya 6. Kita bisa tahu jawabannya 24. Tapi apakah 24 itu benar? Gimana caranya? Telusuri algoritmanya. Itu sebenarnya ada di modul pertemuan kedua. Nih saya sepil dulu ya. Ini sebenarnya jawabannya ada di modul yang kedua nih. Jadi setiap jawaban dari penyelesaian masalah itu kita bisa telusuri buat membuktikan jawabannya benar atau tidak. Mana dia? Saya share bentar lah ya. Spill dikit nggak apa-apa ya. Sebentar. Mana dia modulnya? Oke, ini dia. Nah, ini sebenarnya lebih kita pertajamnya di pertemuan kedua sih ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kan contohnya nih. Nanti ada pertanyaan gimana caranya masukin seekor gajah, apa jerapah, gajah lagi. Masukin jerapah ke dalam kulkas. Nah, itu contohnya. Ya, inilah caranya. Buka kulkas, masukin jerapahnya, tutup balik kulkasnya. Nah, ini salah satu contohnya. Terus ada lagi contoh, ada algoritma satu. Algoritma satu ini kita mau bikin untuk menyelesaikan atau menemukan jumlah dari tiga bilangan yang diberikan. Ya kita tahulah, tinggal tambah-tambah aja. Tapi apakah hasilnya benar? Untuk membuktikan hasilnya benar atau enggak, kita butuh yang namanya ada penelusuran algoritma. Nih, memastikan algoritmanya tepat dan jawabannya benar. Caranya seperti apa? Nanti kita akan bikin tabel penelusuran seperti ini. Kalau teman-teman yang sudah pengalaman di QA, QC, atau tester gitu ya, pasti ya udah pengalaman lah ya. Ini mah paling basicnya. Ya, bukan di metode yang spesifik banget karena ini memang mata kuliah basic, jadi yang diajar basic-basic. Jadi gitu, Mas Buyung. Nanti untuk setiap apa? Ini juga ada jawaban yang bagus nih dari Mas Wisal nih. Latih proses berpikir, banyakin tanya kenapa. Nah, boleh pakai hipotesa terlebih dahulu untuk jawabannya, nanti searching lagi atau validasi hipotesa kita dengan eksperimental atau ditelusuri. Bener nggak hipotesanya? Setelah eksperimental dapat jawabannya juga, ini bener nggak jawabannya? Kayak gitu. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Kalau tadi ada pertanyaan yang apa? Ada yang di chat yang jawab pakai ini pakai IRP tadi ya. Gedean pakai IRP. Toko kelontong pakai IRP, bayar IRP-nya nggak sanggup ya. Silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, untuk teman-teman yang memang masih awal baru, kalau ada kayak diskusi-diskusi kayak gitu, nggak apa-apa. Sambil dengerin, sambil searching-searching tuh istilah-istilah dan keluar tadi ya. Karena istilah IT zaman sekarang ini, wah banyak banget kalau kita ketinggalan sedikit aja, gitu kayak saya juga sering ketinggalan ya, pasti nanti akan bingung. Pasti nanti akan apaan sih itu atau pusing sendiri. Padahal istilah-istilah itu sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dimengerti gitu. Cuma kita harus paham aja dan lain-lain gitu ya. Dan sekedar cerita aja untuk motivasi teman-teman semua gitu ya. Saya berangkat di ilmu komputer ini bukan dari yang punya cita-cita pengen di ilmu komputer. Enggak. Enggak niat kuliah dulu pas SMA.
Jadi termasuk pemuda tersesat ya. Tiba-tiba dapat beasiswa, suruh kuliah, nggak tahu jurusannya apa ya masuk aja. Nggak taunya jurusannya sistem informasi. Ya gitu ya, ya dapat beasiswa, dibayarin kuliahnya gratis sampai lulus gitu kan. Ya kuliah-kuliah aja, nggak tahu ini jurusan apa gitu. Saya punya laptop aja di semester 5. Gitu. Nah, gitu. Terus lanjut ke S2-nya. Kenapa S2 saya elektro? Sama, ini juga nyasar lagi dari sistem formasi ke elektro, ngawur lagi nih. Kerjaannya dulu proyeknya banyak di kereta api. Saya suruh megang bagian sinyal telekomunikasi. Dibayarin lah sama bos, kuliah aja deh. Ya, oh ya udah. Tapi elektro jurusannya ya, iya udah gas aja. Udah. Jadi gitu. Jadi saya nggak pernah cita-cita saya mau kuliah satu ini enggak. Terus S3, kenapa harus ilmu komputer balik lagi ke bioinformatika lagi? Ya, project sama pekerjaannya lagi ke situ. Jadi saya tuh semuanya berdasarkan kebutuhan, bukan cita-cita gitu ya. Jadi saya berangkatnya dari masalah, butuh apa nih masalah diselesaikannya, nah itu saya selesaikan masalahnya. Ya, jadi kalau rekan-rekan apalagi yang di sini semuanya udah, wah saya pengennya ilmu komputer dan segala macam ya. Nah, ini saya bisa sampai step ini, rekan-rekan pasti harus bisa lebih dari saya, harapannya gitu lah. Ini untuk motivasi untuk semuanya aja ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Nah, wah, webcam saya malah error ya. Oke, ya lah. Nah, ini mungkin kalau untuk kelas sinkron ini, terutama di kelas paralel, pasti jadwalnya barengan ya. Jadi jangan aneh atau jangan heran. Dan untuk kelas sinkron memang jadwalnya nggak ngikuti jadwal yang ada di sistem akademik. Kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi kita harus lebih fleksibel untuk menentukannya. Makanya tadi ya sinkron juga tidak diwajibkan untuk proses perkuliahan rekan-rekan semua. Jadi sebagai suplemen aja, opsional tambahan, tapi wajib juga dilaksanakan oleh dosennya sebagai eh, interaksi langsung kayak gini. Jadi kalau misalkan kayak ngeliat di LMS-nya, wah kok ini tombol asin pas tombol untuk join ke Vicon-nya udah selesai. Nah, memang tadi saya open, terus saya tutup lagi, terus yang sama kelas yang selanjutnya gue open tutup lagi, buka kelas yang lain. Nah, dari link ini baru saya share kayak gitu. Jadi, wah Pak saya nggak bisa langsung join dari LMS, nggak di absen dong. Ya, tadi kalau sinkron tidak wajib, jadi jangan khawatir ya. Oke, ada pertanyaan di chat. Data dan informasi, itu sifatnya masih mentah, nggak bisa diambil untuk pengambil keputusan ya. Bagaimana proses untuk mengolah data mentah jadi informasi? Nah, prosesnya yang diterapkan algoritmanya. Ada langkah-langkah untuk proses data jadi informasinya. Best practice-nya, ya latih-latihan kayak gini. Punya kayak table-table, contoh kayak tadi saya sebutkan di toko kelontong. Ada data-datanya tuh banyak tuh kalau kita masukin ke sistem ya, atau toolsnya namanya DBMS, Database Management System. Softwarenya banyak, ada MySQL Workbench, ada PostgreSQL, PG Admin, SQL Server, lain-lain, lain-lain banyak banget lah ya. Nanti akan ada banyak table-table atau data-data di situ. Dan datanya tuh harus normal dulu. Data yang mau dipakai sebelum jadi informasi ya. Ini panjang banget prosesnya. Mau diproses aja tuh data tuh harus dinormalisasi, dinormalize. Prosesnya itu sampai dengan minimal, ya kalau normalisasi kan sampai 7 ya maksimalnya, pengetahuan saya. Jadi kalau misalkan ada yang sampai 10, saya belum nyampe situ. Setuju aja saya udah pusing banget. Nah, minimal banget kalau mau dipakai buat di aplikasi biasanya 3NF atau BCNF, Voice Code Normal Form. Itu nanti teman-teman semua akan belajar di mata kuliah sistem basis data. Nah, dari table-table itu biasanya di table ya, table itu bukan informasi. Kalau yang udah dinormalin ya, kecuali table yang sudah di joining, sudah di combine segala macam, diproses, diolah, ada tekniknya, ada ngolahnya, itu bisa kita jadikan informasi. Jadi sebenarnya ngebedain data sama informasi itu kita bisa ngeliat kayak gini. Kalau kita bisa ngebantu apa listing isian value ya bisa ngebantu kita buat menentukan sebuah keputusan itu informasi. Tapi biasanya nggak bisa, harus diolah dulu. Karena buat nentuin keputusan kita harus dapetin sesuatu yang clear. Sudah clear dalam artian nggak harus kita proses-proses atau olah lagi. Kita bisa langsung nentuin ya atau tidak gitu contohnya ya dari yang kita lihat. Contoh misalkan kayak gini, saya mau menentuin kayak misalkan rekan-rekan semua di sini lulus atau tidak, gimana caranya? Belum berproses, belum ada step-step pemrosesannya nih. Saya nggak bisa nentuin teman-teman semua di sini lulus atau tidak mata kuliah ini.
Terus gimana bisa saya nentukan? Ya teman-teman harus ikuti proses perkuliahan. Terus nanti ada beberapa data yang keisi, misalkan data nilai tugas, UTS, UAS, kehadiran, diproses tuh sama sistem dihitung. Misalkan ya, dihitung terbitlah hasilnya. Misal ada yang dapatnya nilai akhirnya 70, 80, 60. Nah, itu apakah bisa saya langsung jadikan lulus atau tidaknya? Nggak bisa juga, belum. Karena belum digenerate lagi informasi finalnya, gradingnya, sama minimum kelulusan berapa. Begitu diproses lagi, saya bisa langsung menentukan, oh ini yang dapatnya kayak tadi contohnya ya, minimum C ini lulus. Oh yang dapatnya sekian dengan nilai hurufnya C ya lulus. Gitu. Terus yang dapatnya misalkan di bawah C nih 50, dapatnya D yang nggak lulus. Nah, ngebedainnya seperti itu. Saat kita tahu, kita bisa menentukan sebuah keputusan dari apa yang kita lihat, itu informasi. Tapi kalau misalkan kita harus proses lagi, kita harus hitung lagi, harus olah lagi, berarti yang kita lihat itu adalah data. Itu bedanya. Berapa mahasiswa masih belum? Oh iya, tadi ada pertanyaan ini. Sorry. Belum terdaftar dan belum ada kelasnya. Presensinya biasanya nanti nyusul dengan mahasiswanya menjalankan aktivitas di LMS-nya, aktivitas asinkronnya ya. Jadi yang belum ada KRS-nya, belum keisi KRS-nya, belum terdaftar di kelas, nanti begitu terdaftar, kita biasanya akan dapat data itu dari Biro Administrasi Akademik BAA atau Kaprodi. Terus nanti kan akan di ini ya, instruksikan ke mahasiswanya, diarahkan buat jalanin aktivitas asinkronnya di LMS-nya. Nanti kalau dia sudah terlihat ada laporannya, ya ada laporannya dia sudah menjalankan aktivitasnya, baru diberikan presensi. Nah, itu contohnya kayak gitu tuh. Ada data mahasiswa tapi nggak tahu dia belum ngapa-ngapain, bisa dikasih presensi atau enggak, ya berarti itu yang saya lihat belum informasi, baru data aja. Tapi kalau misalkan saya lihat, oh nih mahasiswanya sudah bisa diberikan presensi berdasarkan apa yang saya lihat ya. Nah, berarti yang saya lihat itu adalah informasi. Beres, clear ya. Pertemuan satu jangan banyak-banyak, takutnya mual ya. Harusnya kita kenalan dulu nih, tapi itu banyak membahasnya. Takutnya habis begini langsung pusing nih malah. Ya habis ini coba nyeruput yang dingin dan manis, gitu ya, biar agak plong. Atau yang doyan kopi, ya silakan kopi. Kalau saya biasanya langsung cari kopi hitam ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan beres ya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham nih di pengantar pertama ini nih kita belajar apa, perkuliahan apa, terus apa yang dibahas dan apa nanti hasilnya apa sih output dari selama menjalani proses perkuliahan ini. Tadi kalau yang saya sampaikan paling simpelnya adalah kita lebih tajam, lebih matang lagi, berlogik dan beralgoritma. Udah itu aja. Saya udah di add di grup tapi belum ditambahkan. Oh, ya nanti kita tunggu aja ya. Karena ini kelasnya banyak banget teman-teman dari organisasi himpunan mahasiswa juga kayaknya masih on proses. Tadi saya lihat di grup WhatsApp-nya masih on proses semua. Ditunggu saja. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan untuk sesi sinkron. Jika tidak ada halangan, saya akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.